Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda, remaja, anak-anak, dan lansia kekasih Tuhan. Kali ini sisi ketiga dari renungan pendek bertolak dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Dan didukung oleh teks tambahan 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Saya ajak kita untuk membaca dulu Lukas 14 ayat 8 dan 9. Begini bunyinya. Kalau engkau diundang seseorang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Mungkin seseorang yang lebih terhormat daripada engkau telah diundangnya. Lalu orang yang mengundang engkau itu dan dia itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Maka engkau pun dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Berikut ini teks tambahannya, 1 Samuel 16 ayat 7, yang berbunyi begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu saudara-saudara, dari dua teks itu saya kasih judul renungan singkat kita, duduk di kursi kehormatan tanpa kehormatan. Saudara-saudari, Yesus bercerita tentang orang yang datang ke pesta, lalu memilih duduk di tempat kehormatan. Namun tuan rumah datang dan berkata, maaf, tempat ini untuk orang lain. Maka tamu yang berlagak besar dan terhormat itu dipermalukan di depan umum. Pasti sangat menyakitkan, kan? Mungkin kalau orang itu tidak tahan, dia akan pulang. Seterusnya, tidak lagi menghadiri pesta itu. Dan mungkin untuk seterusnya, kapan saja pemilik pesta yang sama mengundang dia, pasti undangan itu tidak diperhatikan. Nah, dalam budaya kita, tidak sedikit orang yang berlomba-lomba duduk di kursi depan. Entah di gereja, acara kampung, bahkan dalam jabatan dan politik. Banyak orang yang haus panggung, senang tampil, ingin dilihat penting. Itu bisa kita lihat dalam secara verbal, dipakai dalam pencantuman gelar-gelar akademik setelah penulisan nama. Ebenezer Nubantimo, SD, SMP, SMA, STH, MTH, Doctor of Theology. Terlalu banyak atribut untuk menampilkan betapa penting dan terhormatnya si pemilik nama itu. Namun Yesus mengingatkan, kehormatan sejati tidak datang dari posisi, tetapi dari hati. Bukankah kita sering terkecoh? Kita memberi tempat utama kepada mereka yang berpakaian mentereng, yang banyak omong, yang tampak dermawan, tanpa tahu isi hatinya. Sementara orang sederhana yang bekerja diam-diam, tidak kita lihat. Namun Tuhan melihat, ia tahu siapa yang layak. Nabi Samuel hampir salah memilih raja karena terpesona kepada penampilan Eliab, kakak Daud. Tetapi Tuhan berkata, manusia melihat yang di depan mata, Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, mari kita tidak cepat terkesima oleh penampilan. Jangan beri kursi kehormatan kepada siapapun hanya karena tampaknya hebat. Belajarlah menilai seperti Tuhan menilai, agar tidak berlaku pepatah Indonesia, sesal kemudian
tak ada gunanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menilai dengan hati, bukan dengan mata. Tolong kami untuk mengangkat yang rendah dan tidak tertipu oleh penampilan. Amin.